dan kekasih. Setelah mengantarkan Stella pulang ke apartemen, Saka meninggalkan tempat itu. Dia pergi ke mansion milik ayahnya. Entah apa hal penting yang akan disampaikan oleh si tua bangka itu sampai harus menelpon Saka malam-malam begini. Sebelum turun dari mobil, Saka membersihkan sisa-sisa cairan miliknya yang tercecer di atas kursi mobil. Sial, sebenarnya dia belum terpuaskan. Hanya saja karena urusan mendadak dan telepon dari ayahnya terus mendesak, membuat pria itu jengah sendiri. Dia keluar dari dalam mobil, lalu membuang tisu ke dalam tempat sampah. Saat yang sama, pandangan Saka tertuju ke lantai atas. Di sana ada seorang wanita cantik memakai piyama berdiri depan jendela. Wanita itu terus memandang Saka, tapi meski dia menyadari, Saka tetap bersikap tidak peduli. Dia terus berjalan untuk memasuki mansion. "Selamat datang, Tuan." Saka seorang wanita yang merupakan pelayan di sana. Saka meliriknya sekilas dan kembali melanjutkan langkah. Sudah sangat lama dia tidak kembali ke mansion ini. Saka lebih banyak menghabiskan waktu di apartemen ataupun klub. Dia sering bertemu dengan ayahnya di kantor, membahas tentang pekerjaan. Selebih itu, mereka seperti musuh yang tidak akan pernah berdamai. Tepat saat dia berada di mansion, Saka mendapati keadaan yang masih sama seperti 2 tahun lalu. Masih tetap mewah dengan sentuhan warna emas di berbagai furniturnya. Kaki pria itu terus melangkah menuju tangga. Namun, dia berhenti saat mendapati wanita yang dilihat dari luar berdiri di anak tangga paling atas. Saka berhenti sebentar. Dia berdiri 3 anak tangga di bawah wanita itu. Rambut panjang wanita itu tergerai dengan indah. Piyama tipis yang terbuat dari kain satin terlihat menjiplak jelas bentuk dari tubuh seksinya. Dan puncak dada wanita itu tampak menonjol dengan sangat jelas. "Akhirnya kamu pulang, Saka." Dia tersenyum menunjukkan keanggunan dan kecantikan dirinya. Namun, Saka terus membalas dengan tatapan dingin itu. Ada gejolak dalam dirinya untuk merengkuh wanita itu ke dalam pelukan, lalu membawanya ke dalam kamar dan menghabiskan malam panas bersama. Tapi, dia menyadari siapa wanita itu dan siapa dirinya. Pada akhirnya, Saka hanya mengabaikan wanita itu, bersikap tidak acuh dan pergi menuju ruangan kerja ayahnya. Tanpa mengetuk pintu, Saka langsung masuk dan dia mendapati ayahnya sedang sibuk berbicara dengan seseorang di seberang telepon. Menyadari putranya tiba, Ronald menyudahi panggilan dengan seorang di seberang sana. "Baiklah, akan kuhubungi kamu nanti." Dia tersenyum, lalu memutus sambungannya. Ronald meletakkan ponsel di atas meja, lalu menatap putra tunggalnya itu yang kini berdiri dan memandang ke arah dia. Sejujurnya, Saka sangat membenci pria itu. Dia sangat membenci ayah kandungnya sendiri. Antara mereka berdua tidak ada saling respect lagi. Hubungan mereka saat ini hanya sebagai seorang pewaris perusahaan dan juga pemimpin perusahaan. Mereka berhubungan baik hanya demi menjaga nama baik Harris Group. "Duduklah dulu, Saka." Ronald persilakan putranya itu untuk duduk di hadapannya. Tapi Saka memilih sofa yang jauh dari pria itu. Roland tersenyum kecil. Dia paham jika sekarang putranya itu masih menyimpan kemarahan padanya. "Saya tidak punya waktu banyak. Beritahu apa yang kau inginkan." Saka mengangkat dagunya ke atas. Jika bukan karena wasiat mendiang ibunya, sudah lama dia membuang pria tua bangka itu. Terkesan tidak sopan memang, tapi kebencian dalam dirinya sudah benar-benar babi buta. Saat ibu Saka meregang nyawa, Roland sibuk bercinta dan menghabiskan malam yang panjang bersama kekasih putranya sendiri. Roland manggut-manggut, dia menatap Saka dengan seksama. Mereka memiliki kesamaan di wajah, sama-sama tampan dan berkarisma. Hanya saja, Saka jauh lebih muda dibanding dirinya. "Besok lusa, ayah akan mengadakan anniversary pernikahan dengan Ana. Kami harap kamu hadir." Saka menatap penuh kebencian pada ayahnya itu. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana pria itu masih bersikap santai atas semua perlakuannya pada Saka. "Saya tidak peduli," ucapnya, lalu berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Berita tidak penting macam apa yang disampaikan, sangat tidak bermutu. Dan jujur, Saka tidak peduli sama sekali. Saka keluar dari ruangan itu dengan perasaan kesal. Ingin marah, tapi rasanya akan percuma. Dan ketika berada di lorong menuju tangga, dia kembali mendapati wanita itu di sana. "Saka, boleh kita bicara berdua?" tanya wanita itu yang menatap padanya dengan penuh harap. Pria itu mengerutkan keningnya sebagai tanda tanya yang cukup besar. Kenapa sekarang wanita ini bersikap seperti sangat membutuhkan Saka? Bukankah dia sudah membuangnya? "Suamimu di dalam. Sepertinya kau lebih membutuhkan dia." Saka bersiap untuk pergi, namun detik kemudian wanita itu menarik tangan Saka lalu memaksanya untuk pergi ke dalam toilet kecil di dekat lorong. "Hei, apa yang kau lakukan?" sentak pria itu lalu menghempaskan tangan Ana dari lengannya. Tanpa aba-aba, Ana langsung mencium Saka dengan ganas. Bahkan kini, tangan wanita itu sudah menjelajah kemana-mana.
Saka benar-benar terkejut menyadari apa yang dilakukan oleh ibu tirinya itu. Dia mencium tanpa permisi lebih dulu. Namun detik kemudian, dia terdiam, membiarkan Anna melampiaskan cumbuan di bibirnya. Nafsu Saka tiba-tiba bergejolak. Sudah lama dia tidak merasakan bibir manis itu. Dan detik kemudian langsung mendorong pundak Anna hingga punggungnya membentur tembok. Dia membalas ciuman itu dengan panas. Tidak peduli jika nanti ayahnya akan mendengar, karena ruangan kerja Roland berada tepat di sebelah toilet kecil itu. Saka melepaskan ciumannya. Dia menggeram saat menatap wajah penuh nafsu Anna. Bibirnya tampak memerah. Bahkan kini dia menurunkan piyama berwarna coklat muda itu. "Lakukan, Saka," ucap Anna yang berusaha menggoda Saka agar mencumbunya di dalam toilet ini. Dia benar-benar seperti wanita yang harus belayan. Sebagai seorang pria normal, Saka sulit untuk menahan dirinya. Apalagi wanita itu merupakan mantan kekasih yang dulu menjalin hubungan cukup lama dengan dia. Jadi tentu perasaan itu masih ada sampai sekarang. Pria itu benar-benar tidak tahan. Saka memiringkan wajahnya lalu bersiap untuk mencium bibir yang sejak tadi berusaha untuk menggoda dia. Namun detik kemudian dia teringat jika hubungannya dengan Roland tidak baik-baik saja. Dan dia juga teringat akan pengkhianatan Anna. Saka menarik wajahnya, bahkan menjauhkan diri dari wanita itu. Tanpa berkata apapun, dia langsung keluar dari toilet. Anna yang tersadar dengan sikap pria itu tiba-tiba panik. Dia menatap Saka yang kini sudah pergi meninggalkannya seorang diri dalam toilet. "Brengsek," umpatnya dengan kesal. Apa Saka sudah tidak mencintainya lagi? All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe